Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pengertian dan teori etika. Di sini saya dan kelima teman saya, ada Winda, Fani Francisca, Eva Rizkianti, Okna Yuspita, dan Yulandi Rozami. Pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika menurut Yunani kuno yaitu etikios yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Karena itulah, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia bertindak. Prinsip-prinsip etika yang pertama yaitu prinsip keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Yang kedua, prinsip persamaan, yaitu prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun, karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga yaitu prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Yang keempat yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan berproporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Yang kelima yaitu prinsip kebebasan. Dalam prinsip ini, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Untuk itu, kebebasan individu di sini diartikan sebagai yang pertama, kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan. Yang kedua, kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan prinsip etika yang keenam yaitu prinsip kebenaran. Pada prinsip ini, kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu atau masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan. Saya Winda, materi selanjutnya yaitu basis teori etika. Yang pertama, etika teologi. Etika teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti tujuan, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai atau berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Aliran etika teologi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, egoisme etis. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Contohnya, anggota DPR yang melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang rakyat. Yang kedua, utilitarianisme, berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari berbagai macam penyakit. Basis teori etika selanjutnya yang kedua yaitu teori keutamaan. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh teori keutamaan yaitu kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, dan hidup yang baik. Yang ketiga, deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Teori ini menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut. Ada 2 prinsip deontologi yang harus dipenuhi pada teori ini. Contoh dari teori deontologi yaitu A berkeinginan menjadi seorang guru dan keinginan tersebut tercapai. A menjadi seorang guru di sebuah SMA dan A memiliki kewajiban untuk mendidik murid sekolahnya agar menjadi siswa yang berprestasi. Yang keempat, teori hak. Dalam pemikiran moral saat ini, teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau tindakan. Menurut teori hak, suatu tindakan dianggap baik bila tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Contohnya, apabila kita membayar pajak sebagai suatu kewajiban, maka hak yang kita peroleh berupa fasilitas umum.
Materi selanjutnya, egoisme. Kata egoisme merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yakni ego yang berasal dari kata Yunani kuno yang masih digunakan dalam bahasa Yunani modern. Ego yang berarti diri atau saya dan isme digunakan untuk menunjukkan sistem kepercayaannya. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah egois, lawan dari egoisme adalah altruisme. Teori egoisme atau egotisme diungkapkan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche yang merupakan pengkritik keras utilitarianisme dan juga kuat menentang teori kemoralan sosial. Teori egoisme berprinsip bahwa setiap orang harus bersifat keakuan, yaitu melakukan sesuatu yang bertujuan memberikan manfaat kepada diri sendiri. Contoh kasus egoisme adalah kasus audit PT Telkom. PT Telkom awalnya memiliki reputasi yang baik di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange. Namun dengan berjalannya waktu pada tahun 2002 PT Telkom mengalami masalah, yaitu mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Untuk mengaudit pembukuan PT Telkom tahun 2002, perusahaan menunjuk Kap Edi Pianto, sementara untuk PT Telkomsel ditunjuk Kap Haryanto Sahari. Kap Haryanto Sahari dan rekan adalah Kap yang mendapatkan kepercayaan untuk mengaudit PT Telkomsel, yaitu sebuah anak perusahaan dari PT Telkom. Kap Haryanto Sahari dan rekannya dalam perjalanannya mengundurkan diri untuk mengaudit PT Telkomsel. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang akan dialami di kemudian hari bila berafiliasi dengan Kap Edi Pianto dan rekannya. Alasan pengunduran diri Kap Haryanto Sahari: yang pertama, Kap HS tidak mau berafiliasi dengan Kap EP. Yang kedua, Kap HS meragukan kelayakan hak praktek Kap EP di hadapan Bapepmas. Yang ketiga, Kap HS mengetahui Security Exchange Commission tidak mengakui keberadaan Kap EP berkaitan dengan keraguannya atas kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh para auditornya. Yang keempat, Kap HS ketika mengaudit PT Telkomsel meminta izin untuk melihat 20F seluruhnya terlebih dahulu. Permintaan tersebut ditolak oleh PT Telkom karena waktunya yang sangat krusial serta tidak ada hubungannya antara PT Telkom dengan Kap HS, juga untuk segera dilaporkan ke Security Exchange Commission. Kap Edi Pianto dan rekan. Kap EP dan rekan adalah Kap yang ditunjuk PT Telkom untuk melakukan audit konsolidasi atas perusahaan PT Telkom. Kap EP adalah Kap yang melanjutkan audit PT Telkomsel setelah ditinggal pergi oleh Kap HS. Masalah audit. Kasus audit PT Telkom berawal dari kesalahan interpretasi yang dilakukan oleh Kap HS dan rekan terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Audit Telkom harus mengikuti standar audit Amerika dengan merujuk pada aturan SEC karena PT Telkom membuka bursa di NYSE. Aturan SEC yang harus dijalani adalah yang pertama, filing 20F, yaitu from laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berkala tiap tahun. Yang kedua, karena waktunya sangat terbatas, Kap EP meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh Kap HS, tetapi Kap HS menolak untuk memberitahu hasil audit yang pernah dilakukan. Penolakan KAP Edi Pianto oleh Thornton International sebagai member Frame Agreement. KAP EP pada awalnya berhak melakukan pekerjaan audit atas nama Grant Thornton berdasarkan Agreement Letter
yang telah ditandatangani sebelum tanggal withdrawal agreement tersebut. Namun untuk memahami US GAAS dalam GAAP dalam rangka filing from 20 strip F KAP EP meminta bantuan dari Mark Iwan CPA independen yang bukan merupakan partner dari Grant Thornton LLP untuk memberi pelatihan dan konsultasi masalah muncul saat laporan audit tentang total kinerja PT Telkom yang diaudit oleh KAP EP ditolak PwC pada tanggal 25 Maret 2003. PwC Amerika Serikat meminta Thornton International Amerika Serikat meminta untuk menginformasikan kepada SEC bahwa Thornton Amerika Serikat tidak berafiliasi dengan Grant Thornton Indonesia. KAP Edi Pianto. Berdasarkan surat SEC kepada PT Telkom tertanggal 29 April 2003, SEC menyatakan tidak dapat menerima Form 20F yang disampaikan oleh PT Telkom dengan alasan-alasan sebagai berikut. Laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 belum mendapatkan quality control dari Grant Thornton LLP selaku US KAP Edi Pianto. Terlapor tidak memberikan izin untuk dimasukkannya laporan audit terlapor atas laporan keuangan PT Telkom tahun buku 2002 dalam Form 20 strip F PT Telkom. Laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 yang dimasukkan dalam Form 20 strip F PT Telkom tidak disertai dengan laporan audit atas laporan keuangan anak perusahaan PT Telkom lainnya yang juga diacu oleh KAP Edi Pianto. Akibat penolakan oleh Thornton International. Yang pertama, penolakan tersebut telah menyebabkan perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange dalam bentuk IDR dihentikan sementara. Yang kedua, harga saham PT Telkom di BEJ turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya, serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. Pihak-pihak yang terlibat, yang pertama, KAP Haryato Sahari sebagai KAP yang dipercaya mengaudit PT Telkom. Yang kedua, PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, KAP Edi Pianto sebagai KAP yang dipercaya melakukan audit konsolidasi atas PT Telkom. Sanksi yang diterima oleh pelanggaran audit PT Telkom. Yang pertama, KAP Edi Pianto, bahwa berdasarkan surat Bapak PEPAM kepada KAP Edi Pianto nomor S-1381-PM-2003 tanggal 16 Juni 2003 perihal kewajiban untuk tidak melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal. Bapepam mewajibkan KAP Edi Pianto, Simon dan partner untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal surat ini sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam.
Keputusan tersebut didasarkan pada penolakan laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 oleh SEC yang menyebabkan perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di NYSE dalam bentuk IDR dihentikan sementara dan menyebabkan harga saham PT Telkom di BEJ turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. 2. Kantor Akuntan Publik atau KAP Haryanto Sahari dan rekan. KAP Haryanto Sahari dan rekan harus membayar denda sebesar 20 miliar dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut dengan denda keterlambatan 10 juta per hari untuk setiap hari keterlambatan. Atas tidak dilaksanakannya keputusan tersebut, sanksi ini dikenakan karena KAP Haryanto Sahari dan rekan terbukti bersalah dan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP Audit Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002. Etika yang dilanggar yang pertama, tanggung jawab profesi. Dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom dan USSEC, KAP Haryanto Sahari mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 sehingga menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan KAP Haryanto Sahari sehubung dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa BEJ. Seharusnya anggota KAP wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Yang kedua, standar umum dan prinsip kebenaran. Anggota KAP harus mematuhi standar beserta interpretasi yang terkait yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. KAP Haryanto Sahari tidak seharusnya dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom. PT Telkom dan USSEC mengenai standar audit Amerika khususnya AU 543. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya mengenai etika yang dilanggar dalam kasus audit PT Telkom. Yang ketiga, integritas dan objektivitas. Suatu kantor akuntan publik atau disingkat KAP dalam tugasnya dituntut untuk bersikap jujur dan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, prinsip persamaan. KAP Haryanto Sahari tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan terasosiasi, walaupun atas dasar alasan menghindari resiko yang dapat merugikan, karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto di hadapan USSCC. Karena KAP Edi Pianto memiliki hak yang sama seperti KAP Haryanto Sahari untuk bersaing di lantai bursa. Yang kelima, prinsip keadilan. Seharusnya KAP Haryanto Sahari dan rekannya bersikap adil terhadap KAP Edi Pianto dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat menjatuhkan dan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Yang keenam, prinsip kebaikan. Seharusnya KAP Haryanto Sahari membantu KAP Edi Pianto dengan mengizinkan KAP Edi Pianto untuk meneruskan hasil audit sebelumnya. Yang ketujuh, egoisme. Tingkah laku KAP Haryanto Sahari ini tidak bisa dibenarkan karena hanya memaksimalkan kepentingan pribadi dan menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing di lantai bursa dengan tidak mengizinkan KAP Edi Pianto untuk meneruskan hasil audit sebelumnya. 8. Utilitarianisme. KAP Haryanto Sahari dianggap tidak benar karena tidak memberikan manfaat kepada kepentingan publik dan merusak kepercayaan publik dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel dan USCEC mengenai standar audit Amerika khususnya AU 543.
Dampak pelanggaran etika profesi pada kasus PT Telkom. 1. Bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut terpaksa mengalami kerugian seiring dengan anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. Kedua, bagi pemerintah. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian yaitu jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penurunan keinginan investor baik di dalam negeri maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia, terkhususnya di PT Telkom. Yang ketiga, bagi perusahaan. Akibat kasus ini berdampak pada diberhentikan sementara perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange. Kemudian harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta akan turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Kesimpulan dari materi di atas, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Prinsip-prinsip etika yaitu prinsip keindahan, prinsip kebaikan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip kebenaran, dan prinsip persamaan. Basis teori etika yaitu etika teologi, terdiri dari dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme, teori hak, teori keutamaan, dan deontologi. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Sekian penjelasan materi beserta kasus dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.